Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Hayurnisa dengan nomor induk mahasiswa C1A019109, kelas R04, program studi ekonomi pembangunan. Video ini saya buat untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah e-bisnis. Di sini saya akan membahas tentang wireless commerce. Oke, langsung saja kita masuk. Teknologi wireless itu apa sih? Teknologi wireless itu teknologi yang menghubungkan dua perangkat atau lebih tanpa menggunakan kabel. Contohnya penggunaan telepon seluler. Nah, untuk selanjutnya kita akan melihat pengertian-pengertian dalam wireless. Yang pertama ada wireless application protocol atau bisa disingkat dengan WAP. WAP adalah suatu arsitektur komunikasi yang dirancang untuk jaringan wireless. Nah, WAP adalah standar industri yang dikembangkan oleh sekelompok pabrik telekomunikasi seperti Nokia, Ericsson, dan Motorola. Operator komunikasi seperti Deutsche Telekom, France Telecom, dan AT&T. Perusahaan software dan penyediaan layanan seperti Microsoft, IBM, RSA, Unwrite, Planet, dan Symbian. WAP merupakan suatu standar protokol yang dibuat untuk mengatasi keterbatasan dari wireless device seperti telepon seluler dan personal digital assistant. Nah, selanjutnya ada wireless markup language atau bisa disingkat dengan WML. WML sendiri adalah bahasa program yang digunakan untuk mengimplementasikan WAP. Dokumen WML berbasis XML di mana versi terbarunya adalah versi 1.0. WML harus mempunyai DTD, dokumen type definition, di mana sekarang adalah versi 2.0. Yang berikutnya ada M3 Get WAP Browser. WAP Browser adalah program aplikasi emulator yang digunakan untuk menampilkan script WML yang telah dibuat menjadi sebuah halaman WAP. WAP Browser yang digunakan adalah M3 Get WAP Emulator. Tampilannya berupa ponsel yang ada layarnya, menampilkan halaman WAP yang dibuat pada text editor. Selanjutnya, mobile commerce, yaitu pertukaran atau pembelian dari penjualan komoditas-komoditas, jasa, atau informasi pada internet dengan menggunakan mobile handle device. Sekarang kita memasuki karakteristik aplikasi mobile. Yang pertama ada mobility. Kata mobile menerangkan bahwa aktivitas tersebut dilakukan dengan cell phone atau perangkat teknologi lainnya yang bersifat mobile seperti PDA, personal digital assistant, sehingga para penggunanya dapat melakukan berbagai aktivitas e-commerce di mana saja. Yang kedua ada broad reachability, yaitu menjelaskan bahwa apapun aktivitasnya dan dimanapun mereka berada, para pengguna e-commerce tersebut dapat menjangkau atau memiliki informasi yang dia butuhkan secepatnya. Di sini saya mengambil ada dua contoh artikel. Yang pertama, artikel pertama itu rekayasa perangkat lunak mobile commerce berbasis wireless application protocol pada PT Anugrah Argon Medica. Nah, PT Anugrah Argon Medica ini merupakan sebuah perusahaan distributor obat-obatan dan alat kesehatan di mana proses jual beli dilakukan melalui perantara salesman yang menerima surat permintaan dari relasi kemudian menginputnya melalui personal digital assistant. Rekayasa perangkat lunak mobile commerce menggunakan wireless application protocol atau bisa disingkat dengan WAP dapat membantu para relasi yang memesan obat baik dengan resep maupun tanpa resep dokter, dan untuk mengatasi kekurangan tenaga salesman dalam memberikan pelayanan maksimal kepada para member atau relasi. Nah, teman-teman, di sini kita bisa lihat perkembangannya. Pada awalnya PT Anugrah Argon Medica ini melakukan pemesanan barang dari relasi melalui perantara salesman, di mana harus menggunakan surat permintaan dan penginputannya melalui personal digital assistant yang dimiliki masing-masing salesman. Dengan adanya aplikasi mobile commerce ini memudahkan para relasi untuk melakukan permintaan obatan secara langsung tanpa perantara. Begitu mudah kan teman-teman? Selanjutnya ada artikel yang kedua. Saya mengambil tentang aplikasi m-commerce untuk penjualan buku pada suatu toko buku berbasis WAP.
service dengan media handphone. Nah, di sini kita lihat kebutuhan pelanggan akan buku yang semakin meningkat. Terkadang membuat beberapa buku yang tersedia di toko atau agen buku sering kehabisan stoknya. Hal ini tentunya menyulitkan konsumen yang memiliki kesibukan yang padat dan tak mengenal waktu jika harus datang membeli langsung ke toko atau agen buku. Dengan sistem pembelian yang seperti ini tentunya akan merugikan banyak pihak dari segi waktu, biaya, pelayanan, dan kepuasan konsumen. Nah teman-teman, ternyata mobile commerce ini banyak memiliki manfaat. Nah, contohnya seperti tidak hanya mempermudah pelanggan untuk melakukan pembelian buku secara online, tetapi juga mempermudahkan pelanggan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai profil perusahaan, informasi terkini, dan informasi mengenai perusahaan tersebut. Selain itu, admin akan dipermudah dalam pembuatan laporan penjualan dan pelanggan tanpa harus menggunakan aplikasi word processing dan spreadsheet. Di sini juga ada perkembangannya. Awalnya jika konsumen ingin membeli buku maka harus datang membeli langsung ke toko atau agen buku. Namun dengan adanya aplikasi mobile commerce ini, pelanggan bisa melakukan pembelian buku secara online dan juga mempermudah pelanggan untuk mendapatkan informasi-informasi mengenai profil perusahaan dan informasi terkini. Yang terakhir ada keuntungan m-commerce dan kekurangannya. Keuntungannya yang pertama, keuntungan m-commerce ini meliputi kepuasan pelanggan, penghematan biaya, dan peluang bisnis baru. Yang kedua, menggunakan m-commerce ini bisa setiap waktu di mana saja dengan lightweight device. Yang ketiga, pemilik tunggal mempunyai pengendalian atas data sedangkan mobile device dapat diselaraskan. Yang keempat, m-commerce dapat membawa penjual dan pembeli bersama-sama dengan mudah sehingga memungkinkan untuk mendapatkan laba yang lebih besar dan hubungan dengan pelanggan menjadi semakin dekat. Kita masuk ke kerugian m-commerce. Yang pertama ada mobile device tidak bisanya menawarkan grafik atau daya proses suatu PC. Yang kedua, ada layar yang kecil dari mobile device membatasi kompleksitas aplikasi. Dan yang ketiga itu seperti seringnya terjadi kehilangan handphone atau pencurian handphone, itu akan meningkat. Baiklah teman-teman, mungkin sekian video yang saya buat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.